Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ahtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azzaqahum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani. Insyaallah di sore hari ini kita benar-benar mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, yang masih kita pada persoalan mengenai solat sunnah, baik yang rawatib maupun yang lainnya. Artinya pada pengajian yang lalu telah dijelaskan bahwa waktu solat sunnah atau solat sunnah itu ada yang terkait dengan ta'aluk dengan segala waktu, ada yang ta'aluk dengan segala sebab, dan atau ta'aluk dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal sunnah mutlak, yang mutlak ya. Kemarin juga sudah dijelaskan mengenai solat-solat yang berkaitan dengan solat rawatib ya, yaitu solat yang berkaitan dengan mengiringi waktu-waktu seperti zuhur, asar, maghrib, isya ya, dan subuh. Itu disebut rawatib. Kemudian juga sudah dijelaskan mengenai solat duha, solat fajar ya. Bahkan ada penjelasan juga solat yang disebut witir disinggung. Anak-anak semuanya, ayo kita perdalam lagi pengertian dari sunnah-sunnah tersebut ya, sunnah-sunnah tersebut. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, bahwa barang siapa yang ingin melipat gandakan atau mencari kelebihan nilai ruhaniyah, kelebihan nilai rohaninya ialah di waktu atau solat-solat sunnahnya. Hal-hal yang wajib itu ya disebut ialah diumpamakan, kata Imam Ghazali, diumpamakan seperti modal ya, seperti modal. Kalau mau cari untung maka silakan solatnya ialah ditambah dengan solat sunnah. Bahkan sudah kami jelaskan pada pengajian yang lalu bahwasanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu bukan sekedar yang melaksanakan wajib-wajib saja, tapi juga melaksanakan yang sunnah-sunnah, hingga Allah mencintai hamba tersebut. Dan pada saat Allah sudah mencintainya, maka pendengarannya yang mendengar denganku, penglihatan yang melihat denganku, tangannya yang meraba denganku, kakinya yang melangkah denganku, sampai kepada hati yang bercita dan bercinta juga denganku. Jadi diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa sholat sunnah itu adalah manfaatnya sangat besar sekali kalau kita mau mengistiqomahkan. Kemarin sudah kami jelaskan manfaatnya sholat duha, kemudian khasiatnya juga sholat
fajar, bahkan sholat witir. Ada lagi yang disebut sholat hajat. Nah, sholat sunat tuh kaitannya, lainannya. Ada sholat hajat. Ada lagi yang ingat, coba siapa lagi yang ingat? Ayo sebutkan. Selain sholat hajat, sholat? Sholat apa? Selain sholat hajat, ayo disebut lagi. Kan tadi sudah kami sebutkan yang sunah-sunah selain dari rawatib ya, selain dari rawatib. Sudah disebutkan sholat sunnah fajar, itu bukan qobliyah subuh ya. Orang pada tanya, bisa nggak sholat fajar itu di waktu subuh, sebelum waktu subuh? Belum, bukan. Itu bukan sunnah fajar namanya. Itu qobliyah subhi. Jadi sholat sunnah sebelum subuh, itu sunnah mu'akkadah ya. Ini fajar, sholat fajar ya. Setelah sholat fajar ada yang disebut sholat apa? Duha. Setelah sholat duha ada sholat apa lagi? Kemarin witir ya, witir. Kemudian ada sholat istikharah, sholat istikharah, sholat hajat. Terus sholat apa? Tahajud ya. Terus sholat tasbih. Terus apa lagi? Sholat mutlak. Terus sholat tobat. Nah, sholat tobat. Nah, terus sholat gaib. Sholat apa? Sholat wudu. Sholat sunat wudu. Terus sholat tahiyatul masjid, tahiyatul pesantren ada nggak? Nah, ayo landatan ya. Tahiyatul masjid. Terus ada lagi, apalagi masih banyak. Ayo diinget-inget. Salat awabin ya. Salat awabin berapa rakaat? Jangan nyebutin doang awabin. Waktunya kapan? Salat awabin banyak melakukan antara maghrib isya. Berapa rakaat kira-kira? 6 apa 12? 6 aja ya, 6 bagi kalian deh, nggak apa-apa. Di korting 50%. Terus apa lagi? Istisqa itu sholat apa? Minta hujan. Sekarang sholat istisqa yuk. Banjir kan. Udah lagi hujan terus kan. Istisqa. Terus sholat apa lagi? Sholat kusuf. Kusuf itu apa? Gerhana apa? Ada kusuf, ada khusuf, ada Yusuf. Yusuf, yaitu kusuf dan khusuf, itu istilahnya ya, yaitu gerhana matahari dan gerhana rembulan. Kemudian sholat apa lagi? Sholat datang bulan. Tarawih itu sunnah. Apa lagi? Sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Kali aja sholat sunnah jenazah kalian Allahu Akbar. Persis, saya punya murid. Ini dia cerita sedikit ya. Biar ini. Punya murid orang daerah Serang Banten sana lah, pedalaman Badui. Di kampungnya memang agamanya minus sekali, kurang lah. Dia ngaji waktu itu sekitar tahun 82-an lah, 82-an. Dia udah ngaji banyak, udah ngaji macam-macam. Dia lagi semangat ngaji. Pulang kampung, pas pulang kampung tetangganya meninggal. Tidak ada ambil, tidak ada apa. Biasanya kalau itu manggil dari kampung tetangga jauh gitu loh, tungguin gitu loh. Akhirnya dia wah, karena udah ngaji, udah merasa pede kan. Udah merasa pede, udah mandiinnya udah asal-asalan aja kan dia. Mandinya gimana? Saya tanya, saya mandiin aja, saya gesak aja itunya dong. Pakai apa? Pakai sabun, pakai tepes katanya. Tahu tepes nggak? Serabut ya. Digosok itu. Yang penting bersih kan Pak? Iya benar, udah bersih. Nah, tuh. Bersih, nggak apa-apa. Udah. Terus bungkusnya gimana? Bungkusnya
dia diubet-ubet gitu loh. Jadi kayak ini diubet-ubet kayak bikin lepek gitu loh, diubet-ubet. Yang penting kan rapat Pak, iya bagus, bagus sudah bagus. Terus akhirnya udah di kapal, udah semuanya. Pokoknya setiap lubang disumpel, karena pokoknya lubang disumpel-sumpelin semua, udah betul-betul udah. Terus sholatin, alhamdulillah semua pada senang Pak. Kenapa? Sholatnya saya laksanakan sholat 2 rakaat Pak. Lah terus, iya 2 rakaat kan Pak. Saya diam, kamu belajar dari mana? Kan saya udah belajar di sini, saya ngajarin 2 rakaat emang. Emang belum sih diajarin gitu. Berapa rakaat? Kan sunnah minimal 2 rakaat Pak katanya. Jadi sholat apa tuh? Mayat kan paling enggak 2 rakaat, masa sama 4 rakaat? Salah, salah. 4 takbir, tidak ada rakaatnya, gitu loh. Dia bingung, bengong, akhirnya balik lagi dia. Balik lagi dia umumin. Saya ternyata salah 2 rakaat, harusnya 4 takbir. Mari kita sholat bersama-sama kembali untuk 4 takbir. Mayitnya sudah dikubur. Diulang. Diulang, dan memang dia adalah tokoh masyarakat di sana kebetulan itu. Jadi jangan sampai kalian kejadian sholat mayat itu 2 rakaat, 4 rakaat itu adalah itu enggak. Karena sholat mayat kenapa tidak ada sujud dan ruku? Karena sujud dan ruku ialah melambangkan untuk menghormati dan sekaligus tawadu atau dalam bentuk penyembahan, ya, persembahan. Jadi dalam arti menyembah. Sedangkan sholat mayat itu sifatnya ialah doa, mendoakan dan hanya sekedar penghormatan. Nah itu ya, jadi tidak boleh kalian rukuk di depan mayat juga nggak boleh, apalagi sujud, gitu ya, tidak diperkenankan. Jadi sholat yang tidak pakai ruku dan sujud ialah hanya sholat jenazah. Nah sekarang kalian yang kalian sebutkan tadi, sholat tadi, kalian sudah melaksanakan belum semuanya? Belum. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azabu min qabli 'abidil wasan. Barang siapa yang berilmu tidak diamalkan, maka dia akan diazab terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Kalian sudah dapat ilmunya belum tadi? Sunah-sunah. Kalian kan tahu, kalian yang menyebutkan, saya nggak menyebutkan loh tadi. Itu kan ilmunya, udah diamalin belum? Nah itu mu'azabu min qabli 'abidil wasan. Jadi akan diazab terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Maka kapan waktunya kalian amalkan? Ya, kecuali kalau sholatnya itu adalah sholat khusuk. Nah itu mungkin sewaktu-waktu, sholat istisqa juga sewaktu-waktu, ya itu lain persoalannya. Nah itu lain persoalan karena itu kaitannya dengan kejadian yang disebut sebab musabab. Tapi sholat sebagai contoh sholat khusuk atau khusuk, kalian tahu nggak kaifiatnya? Ayo, caranya tahu? Halo, tahu nggak? Takbir, rukunya berapa kali? Terus berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ruku 1 kali 2 kali, 1 rakaatnya 2 kali, awas loh, nanti lupa lagi. Allahu Akbar, lalu langsung sujud. Rukuknya 2 kali, baca tasbih yang sebanyak-banyaknya di setiap rukuk maupun sujud, minimal 10 kali tasbihnya. Baca tasbih atau semana tasbihnya, paling sedikit tasbih itu ialah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sependek-pendeknya tasbih, itu minimal 10 kali. Nah itu terus. Kalau kira-kira gerhananya nggak selesai-selesai, ya terus sholat, boleh dilanjutkan sholat itu, karena tidak boleh menengadah. Nah makanya waktu gerhana matahari, para ilmuwan, apalagi dunia medis itu melarang orang itu melihat langsung ke peristiwa gerhana matahari, karena sinar corona matahari itu akan menyembur dan kemungkinan besar orang yang melihat akan terjadi rabun, ya kan? Akan terjadi rabun. Kalau orang Islam nggak bakal kena rabun, karena apa? Pada saat gerhana matahari dia sholat, nggak mungkin sholat Allahu Akbar gini kan? Nggak mungkin.
Nggak mungkin dengar. Nah itu Islam sudah ngajarin tuh contohnya. Jadi orang-orang yang akhirnya ingin tahu, ini persoalan. Gitu. Tapi kalau zaman dulu bukannya sholat, malah disuruh ngumpet. Ya ke kolong, aduh gerhana matahari ngumpet. Orang yang hamil suruh ngumpet ke kolong. Ya, orang hamil ngumpet ke kolong, orang ini macam-macam, berbagai macam. Apalagi waktu kecil kita, waktu dulu tuh kecil itu ada kentongan, ada macam-macam, orang pada ngumpet semuanya. Ini kan zaman animisme, ya. Islam tidak semacam itu, nah itu loh. Apalagi kalau yang punya pohon yang lagi ranum, ya, orang yang hamil tuh hati-hati karena kalau kena gerhana nanti bahaya, maknya itu kalau keluar mungkin. Tapi kalau sholat tidak masalah. Kita tidak cuma membicarakan terlalu jauh masalah ini, tapi adalah hikmah-hikmah di balik sholat sunnah semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Islam ini ada rangkaian berbagai macam sholat sunnah. Semua rangkaian sholat sunnah itu adalah Allah sengaja, Rasulnya mencontohkan dengan sengaja untuk memberikan kesempatan celah-celah di mana saja umat Islam ada kebutuhan, ada berbagai macam keperluan, itu lakukan salah satu di antara sholat sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu loh. Sesuai dengan kebutuhannya. Maka sholat-sholat sunnah itu kata lainnya adalah tempat curhatnya umat Islam dengan Tuhannya. Makanya disebut sholat. Sholat itu ialah solu, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maka kalian kalau mau curhat terhadap Allah, curhat terhadap Tuhannya, kalian ingin berkeluh kesah dalam hal apa saja, maka lakukan sholat sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian sedang butuh apa-apa hajat, sholat hajat 2 rakaat, 4 rakaat, boleh. 4 rakaat lebih bagus sholat hajat. Apa yang dilakukan dalam sholat hajat? Seperti tadi, kayak sholat duha nih, contoh kaifiat sholat hajat. Seperti kalian boleh melakukan sholat hajat itu pertama, rakaat pertama, ini 4 rakaat ya. Sebaiknya adalah sholat-sholat sunnah yang kalian butuhkan jangan hanya 2 rakaat, sebaiknya 4 rakaat minimal itu. Kalau kalian membutuhkan hajat 4 rakaat. Pada saat kalian melakukan sholat hajat 4 rakaat, kalian boleh melakukan membaca surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas setelah Fatihah itu rakaat pertama 10 kali. Ini nggak boleh dikorting lagi seperti kayak duha tuh. 1, 2, 3 enggak. Ini adalah 10 kali. Kemudian rakaat kedua 20 kali. Rakaat ketiga 30 kali. Rakaat keempat 40 kali. Jadi lengkaplah 100 surat Al-Ikhlas. Kalau hitung-hitungan surat Al-Ikhlas, membaca 3 kali surat Al-Ikhlas itu sama dengan berapa? Hatam 1 Al-Quran, yaitu 30 juz. Ya. Kalau ini adalah membaca sampai 100 kali, berarti berapa? 30 ya. Iya, 30 kali ya. 30, 3 apa? Ya kan 30. Ya, karena 99 dibagi 90 dibagi 3 berarti 30 kemudian tambah 9 lagi berarti kurang lebih 33 ya, 33 kali. Sedangkan 33 kali ini adalah juga zikiran kita setiap selesai sholat wajib. Itu secara umum kalian berzikir 33 kali. Maka 33 kali itu hitungan pertama adalah tasbih ya kan, subhanallah, subhanallah ya kan. Apa? Pertama apa? Subhanallah. Terus setelah subhanallah, setelah alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalian tahu maksudnya itu semua? Kalian tahu nggak? Kenapa suruh subhanallah? Kemudian apa? Alhamdulillah. Kemudian itu adalah 3 rangkaian 99 sama dengan Asmaul Husna yang mengelilingi kehidupan kita sepanjang masa. Kalimat subhanallah adalah masa lalu. Kalimat alhamdulillah itu adalah kekinian. Kalimat Allahu Akbar itu adalah sesuatu yang akan itu
Itu maksudnya. Jadi kita disuruh flashback. Kita kembali bahwasanya kita adalah dilahirkan ke dunia ini. Kita dilahirkan ke dunia ini adalah dari alam arwah. Setelah dari alam arwah kita ke dunia, kemudian kita diberikan kelengkapan, berbagai macam kelengkapan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya kita harus mensyukuri. Maka kalimat syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Bukan sebatas alhamdulillah, tentunya adalah perlu penjabaran, pempraktekan bahwa betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak melihat betapa indahnya, betapa istimewanya, betapa luar biasanya fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Istimewa sekali Allah caranya memberikannya. Mulai dari diri kita saja. Coba, apa yang kurang pada diri kita? Kenapa kita tidak bersyukur? Itu kekinian. Kita lahir ke dunia procot, gak bawa apa-apa. Coba, kalian bawa apa? Lahir ke dunia, kalian tidak bawa apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Kemudian diberikan pengertian oleh Allah, diberikan akal, diberikan fikir, diberikan perasaan yang disebut jiwa, diberikan rasa yang dalam disebut hati, yang isinya adalah cinta, kasih sayang. Dan semua diberikan oleh Allah fasilitas dalam tubuh kita, jasmani kita, dengan rasa yang sangat luar biasa sekali. Ternyata rasa yang ada dalam diri kita adalah sebuah sinyal kendali, yaitu knop-knop atau tombol-tombol. Tombol-tombol untuk mengendalikan semua organ tubuh kita. Itu rasa. Pengen tahu? Kalian membuktikan bahwa rasa itu adalah sebagai knop, tombol-tombol, atau stop kontak, atau saklar-saklar. Kalau lampu nih, ada saklarnya kan? Kalau nggak ada saklarnya, dia bisa nyala terus atau padam terus. Tapi karena ada saklarnya, lampu itu bila dibutuhkan nyala, tidak dibutuhkan dimatikan. Ini lampu, saklar. Nah, rasa yang ada dalam diri kita itu dijadikan oleh Allah sebagai knop-knop, sinyal. Boleh disebut sinyal, boleh disebut knop-knop atau tombol-tombol. Di mana tombol-tombol itu banyak, kalian bisa mengendalikan mana yang akan dikendalikan. Pengen tahu buktinya rasa, bahwa rasa itu sebagai pengendali? Udah tahu belum kalian? Nah, sekarang satu saja persoalan yang kalian bisa kendalikan. Contoh, kentut. Yang dari kentut nih. Kentut nih. Kalian pernah terasa nggak kalau mau kentut? Halo, Bu, terasa nggak nih ibu-ibu nih yang suka mengendalikan banget tuh ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak? Kalian punya rasa nggak kalau ada nggak terasa mau kentut gitu? Ada kan? Ada. Itu terasa kentut. Itu kalian bisa mengendalikan kan? Bahkan bisa pakai volume. Bisa volumenya dikecilkan, bahkan bisa di silent. Bahkan bisa juga hanya vibranya saja. Ya kan? Itu bukan HP aja yang di silent loh. Kentut aja bisa di silent oleh kalian. Tuh. Karena apa? Ada rasa. Kalian bisa mengendalikan. Coba kalau nggak ada rasa, tahu-tahu jongket dikit, berat. Karena kalian bisa punya rasa, walaupun kumpul rame-rame. Biasanya di rumah kalau sendirian bisa bleng, tung. Wah, apalagi udah di kamar mandi. Wah, udah. Kok Bapak tahu? Ya karena istri saya. Mana tuh? Ibu mana ibu nih? Waduh. Ya wah udah langsung dia malu-malu. Sumpah kalau itu dong, sampai alhamdulillah. Maaf gitu loh. Maaf udah keluar kan? Gitu. Alhamdulillah gitu loh. Itu coba kalau di sini ibu nggak berani itu. Pasti nggak berani kan? Nggak berani. Itu karena bisa dikendalikan. Kalian juga bisa jadi di antara kalian sekarang sudah ada yang kentut contohnya. Nanti tanda-tandanya ke belakang kan. Kalau mau salat isya, nanti ada lagi malu, nggak mau ke belakang. Gak sah salat isyanya ya. Ini kalian walaupun kumpul rame-rame, begitu luar biasanya kentut itu bisa dikendalikan oleh kalian. Yang biasanya bisa suaranya besar, apalagi yang maaf ya, pantatnya gede gitu. Kan dia menjepit ya, jadi suaranya bisa meretet gitu loh.
Gua kayak trompet gitu loh. Saya pernah mendengarkan kentut itu, demi Allah, saya kaget. Saya nggak nyangka itu kentut. Saya nggak nyangka itu kentut. Dan itu saya dengarkan itu adalah anaknya Bunda tuh. Ya, anak Bunda itu saya duduk sini, saya kira motor lewat. Saya kamu ya kentut. Bapak gitu, padahal perempuan. Perempuan caranya begitu. Karena duduknya duduknya di begini, jadi dia bunyi gitu loh. Saya kaget. Terus itu adalah sebagai contoh ya. Itu karena rasa lepas dilepaskan. Tapi pada saat kalian ingin mengendalikan, bisa dikendalikan. Kalian bisa dikendalikan. Betapa luar biasanya, apalagi kalian kalau lagi pacaran sumpamanya, bagi remaja ya, nggak mungkin kan kentut di depan pacarnya. Dikendalikan. Itu begitu luar biasa, begitu bisa itu loh. Coba kalau Allah nggak memberikan rasa itu, nggak mungkin kalian bisa mengendalikan. Bisa dikendalikan. Kalian mau kentut gede apapun dikendalikan sedikit-sedikit gitu. Kalian diangkat dikit pantatnya, langsung kalian kok bisa gitu. Ces, gak taunya di belakang, di sampingnya yang nggak bisa dikendalikan apa? Baunya. Tuh, yang nggak bisa dikendalikan baunya gitu loh. Tapi bisa berantem, berdua aja bisa berantem. Lu yang kentut kagak, karena nggak terasa kan? Nah itu kalau nggak terasa, itu contoh. Rasa, nah itulah. Itu begitu luar biasanya. Makanya kita disuruh zikir alhamdulillah setiap sholat. Betul. Alhamdulillah zikir itu 33 kali. Banyak sekali rasa-rasa yang begitu luar biasa. Kalian rasa ingin pipis, rasa ingin buang air besar, rasa ingin makan, rasa semua ada sebagai kenop-kenop, sebagai sinyal-sinyal untuk mengendalikan ekosistem dalam tubuh kita. Aus juga ada rasanya aus, kemudian ada rasa hilang haus, dan semuanya. Dan itu semua adalah terkait erat dengan kehidupan kita, semua terkait erat dengan wilayah jasmani kita, organ-organ kita. Sehingga organ kita itu bisa terkendali. Nah itu loh. Kenapa organ kita bisa terkendali? Begitu luar biasanya terkendali organ-organ tubuh kita. Seperti contohnya rambut semuanya. Rambut di kepala saja ini adalah sudah beda banget. Begitu caranya Allah itu menanamkan rambut. Yang namanya rambut kalau sumpamanya di satu kulit satu ini, kan rambut atas kan bisa panjang kali ya. Luar biasa kan? Luar biasa bisa panjang begitu indah, begitu sampai ada perempuan yang nggak mau pakai jilbab karena apa? Sayang rambutnya indah. Disebut rambut itu mahkota bagi wanita. Kalau saya mahkota bagi iblis gitu aja. Enggak dong ya. Karena itu adalah maksiat kan kalau apabila dipamerkan, ditutup sumpah. Itu bisa luar biasa sekali rambut ini. Padahal masih di kepala. Turun dikit saja alis. Kenapa enggak panjang-panjang? Karena dikendalikan oleh ekosistem kehidupan yang ada organ tubuh ini. Alis enggak panjang-panjang. Bisa enggak kira-kira alisnya panjang? Kalau alisnya panjang, bisa panjang, itu bisa ngelawer ke sini. Kalau ngelawer pada saat kalian assalamualaikum, kita buka dulu. Assalamualaikum, gitu kan. Kan bisa begitu kan? Iya kan bisa begitu, ya. Karena panjang begitu, tapi Allah sudah tahu. Sengaja dikasih begini, apalagi idepnya segala macam, ya. Semuanya. Dan yang unik lagi, laki-laki ada kumis dan jenggot, perempuan tidak ada. Gimana tuh caranya? Kan luar biasa. Coba kalau laki-laki atau perempuan ada kumis dan jenggotnya, pada kabur kan? Nggak mungkin. Itu begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya caranya Allah mengatur ekosistem kehidupan. Dan itu terkait erat dengan rasa. Terkait erat dengan rasa. Kemudian kegelisahan kita, rambutnya panjang, semuanya itu rasa. Nah, kaitan dengan masalah rasa di sini, itu juga kaitannya dengan kehidupan yang disebut kekinian yang diisyaratkan di dalam doa dan zikir setelah sholat itu. Ya doa dan zikir itu seperti Alhamdulillah 33. Nah dah. Kenapa 33? Nggak usah diurai lebih jauh lagi. Kemudian subhanallah adalah sebagai kata subhanallah. Sesuatu yang telah terjadi begitu luar biasa, kita adalah diberikan kehidupan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dari kecil coba
hidup, kemudian kita diberikan kasih sayang, terus berjalan sampai kita dewasa, kita nggak bawa apa-apa, tapi akhirnya kita mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Allah. Coba kita renungkan baik-baik. Kita bisa berpakaian dengan lengkap, kita bisa menata diri kita bisa bersoleh, kita bisa melakukan apa saja itu. Subhanallah. Sesuatu yang akan datang kita akan selalu takbir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kenapa? Karena kehidupan yang akan datang itu sifatnya misteri. Ada yang sudah dapat jodoh, ada yang belum dapat jodoh, ada di depan itu adalah ada sebuah musibah kah, atau kematian kah, atau apa saja. Itu semua misteri kehidupan di depan ini. Seperti kematian di depan kita, ini misteri. Jangan orang yang merasa muda itu adalah matinya masih jauh. Jangan. Karena kematian itu selalu mengintai. Dan itu di depan kita. Makanya kita selalu menyatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar, yang bisa mengendalikan semua itu. Jangan minder yang sudah tua. Jangan takut yang sudah tua. Kematian itu adalah bukan untuk orang yang tua saja. Yang gede, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kurus maupun yang gemuk, yang krempeng maupun apa saja, mati saja. Itu adalah kematian, gak bisa ditawar. Dan itu misteri sifatnya di depan kita. Semua kehidupan yang di depan kita itu adalah misteri. Itu hakikatnya. Jangan disamakan sama orang-orang yang khusus dia tahu kehidupan masa mendatang. Itu jangan. Kita berbicara secara umum. Secara umum manusia adalah dirahasiakan oleh Allah kehidupan masa mendatangnya. Makanya kita takbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam sholat takbir Allahu Akbar. Setelah sholat ada kita zikir Allahu Akbar. Karena itu sesuatu yang akan datang. Kita membesarkan Allah. Begitu luar biasanya kehidupan ini. Ya. Siapa tahu kita seumpamanya di depan ternyata ada musibah, di depan ternyata ada rezeki, di depan ternyata ada fitnah, di depan ternyata ada kematian, di depan banyak sekali. Oleh karena itu, jangan kita menunda peribadatan, jangan kita menunda pengabdian, jangan kita menunda kesakralan kita di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi untuk urusan duniamu boleh kamu seolah-olah akan hidup selamanya, tapi untuk urusan ukhrawimu, akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok pagi, esok hari. Nah ini jangan kita menunda. Jangan menunda antar saya mau sodakonya antar, saya mau wakafnya antar, sama ini. Nggak ada. Coba renungkan baik-baik. Untuk kepentingan akhirat itu lebih utama jika kalian ingin tahu. Dunia ini sebentar. Ayo. Dunia ini sebentar, akhirat itu lebih utama. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih yang sebentar. Yang sebentar, dunia yang sebentar hanya nafsu. Sebentar dan sebentar terus sebentar. Contoh, kalau diberikan sebuah perumpamaan saja. Kalau kalian punya uang 1 juta, kemudian kalian infakkan 100.000 di jalan Allah untuk sedekahun jariyah, untuk di jalan Allah, kira-kira tinggal berapa kalian uangnya? Halo? Tinggal berapa? Tinggal 900. Itu matematika orang. Tapi hakikatnya tinggal 100. Kenapa? Karena yang tertinggal untuk kalian hanya 100.000 itu. Yang 900 itu hilang kesepiteng, hilang gak ada apa-apanya. Yang benar-benar akan kekal abadi, yang akan mengalir kekal selamanya, selama dunia ini belum kiamat. Yang 100.000 itu, ya. Yang 900 hilang. Udah habis, kalian dimakan. Kalian meninggalkan warisan anak besar-besar atau luar biasa, hilang, bisa jadi rebutan, bisa jadi malapetaka. Tapi kalau kalian benar-benar untuk menginvestasikan di jalan Allah, untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan agama Allah, untuk perjuangan, berapapun yang kalian berikan, itu adalah kekal abadi dan itu mengalir. Doanya anak kalian belum tentu sampai karena anak kalian belum tentu soleh. Ilmu yang bermanfaat juga belum tentu manfaat karena kalian tidak pernah mengajak orang-orang
atau memberikan ilmu terhadap orang lain, maka tinggal satu di antara tiga, yaitu di antara tiga yang disebut anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, maka disebut tinggal satu, shadaqatun jariyah, yaitu investasi akhirat. Maka investasi akhirat ini yang penting. Nah, ini yang akan kekal abadi. Ini yang kekal abadi. Tapi terkadang kita lebih memilih kepentingan dunia daripada akhiratnya. Makanya akhirnya kita lebih banyak hura-huranya. Kalau kita mendapatkan rezeki disuruh saja 2,5%, kadang kita masih ogah-ogahan. Itu orang-orang umum. Padahal orang yang infak 2,5% itu disebutkan sepelit-pelitnya orang Islam. Serendah-rendahnya orang Islam itu adalah menginfakkan 2,5% dari rezekinya. Kalau orang yang sudah mulai salikin, sudah mulai meningkat keimanannya, itu minimal 10%, bahkan sampai 20%. Ya. Kalau orang umum mungkin 2,5%, dan itu standarnya memang 2,5%. Oleh karenanya dianjurkan ada sodako, ada lain dan lain sebagainya, karena untuk meningkatkan untuk dirinya yang sunah-sunah. Anak-anakku semuanya, itu contoh-contoh ya, bahwa sejak kehidupan yang akan datang itu sangat luar biasa misterinya bagi kita. Jadi jangan kita main-main bahwa kehidupan di dunia ini sebentar. Saya saja contohnya. Belum tentu saya bertahan lebih dari 20 tahun duduk di sini lagi. 20 tahun. Bisa jadi tinggal 10 tahun, bisa jadi tinggal 5 tahun, bisa jadi tinggal berapa? Tinggal 1 tahun, bisa jadi tinggal 1 hari, bisa jadi besok tahu-tahu saya sudah nggak ada. Itu tidak menutup kemungkinan. Makanya mumpung kalian juga ketemu dengan mursyid, mumpung kalian masih punya guru, mumpung kalian ada punya kesempatan, maka tetap kalian berjalan secara istiqomah dengan kalimat alhamdulillah diiringi Allahu Akbar. Sebelumnya tentunya kalian selalu membaca tasbih subhanallah. Itu hal-hal sunnah dalam wiridan ya, yang terkait erat dengan 33 kali 3. Ya, 33 kali 3 yaitu surat Al-Ikhlas. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas yang dibaca dalam sholat hajat tadi, ialah kaitannya itu tadi telah kami uraikan panjang lebar tuh kan, 99 Asmaul Husna. Di dalam surat Al-Ikhlas di situ ada kalimat Allahu Somad. Semua tempat bergantung, semuanya makhluk bergantung, butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena qul huwallahu ahad, Allahu samad, hanya Allah tempat bergantung. Maka kebergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala diekspresikan dengan sholat hajat tadi. Maka sholat hajat yang 4 rakaat yang kalian lakukan akhirnya dengan apa tadi? Al-Ikhlas 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, lengkaplah 100 kali. 99 Asmaul Husna. Barang siapa yang tahu 99 Asmaul Husna hafal, kemudian mengetahui yang satu melengkapi 100, maka dia dakhalal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Yang ke-100-nya. Mana yang ke-100-nya lengkapnya? Apabila kalian sudah paham tauhid secara utuh, maka kalian akan tahu hakikat nama yang satunya, yang melengkapi 100 dari 99 Asmaul Husna. Maka lengkaplah 100-nya, ialah tidak lain Allahu Ahad. Maka kalian harus mengenal dan benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya sholat tasbih ya, sholat hajat, sholat duha, sholat sunnah lainnya, semuanya adalah hakikatnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak akan menghilangkan efek dari manfaat sholat hajat. Apabila kalian melakukan sholat hajat tersebut, kemudian kalian butuhnya apa? Allah akan mengabulkannya. Namun pengkabulan Allah itu disebutkan di dalam kitab Sarah Hikam Ibnu Athaillah yang dibacakan malam Sabtu,
itu menyatakan la fil waqtil ladzi yuridu wala fil waqtil ladzi turidu. Yaitu pada waktu yang dikehendaki oleh Allah pengkabulan doanya tersebut, bukan waktu yang sesuai dengan ketentuan kalian. Allah itu akan mencukupkan atau memberikan sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan akan memberikan sesuai dengan keinginan kalian. Catat baik-baik nih kalimat. Allah akan mencukupkan atau memberikan sesuatu terhadap kalian sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan menurut keinginan kalian. Kalau inginnya manusia banyak, tapi kebutuhan kita adalah telah diketahui oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh mobil, dapat, ya. Butuh rumah, ada walaupun ngontrak, ya kan? Ya, butuh istri ada, butuh suami ada, butuh anak ada, butuh semuanya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Rezeki juga sesuai dengan kebutuhan. Maka sesuai dengan kebutuhan kalau disyukuri menjadi berkah. Rezekinya tidak akan membawa malapetaka. Nah, sholat hajat adalah akan membawa keberkahan bagi kalian kalau kalian mendapatkan sesuatu dari sholat hajat tersebut. Apa sih yang kalian butuhkan, yang diinginkan dalam sholat hajat? Namanya aja hajat. Hajat itu kebutuhan. Kebutuhan sesuai dengan kalian. Apa saja kalian boleh minta kepada Allah dalam sholat hajat itu. Doanya Pak, doa yang paling bagus ialah sesuai dengan hati kalian, sesuai dengan bahasa kalian. Gak penting dengan doa-doa bahasa Arab itu gak penting-penting banget. Kalau kalian doa pakai bahasa Arab tapi gak ngerti artinya, gak ada manfaatnya. Yang penting adalah sesuai dengan doa, sesuai dengan hati, alat komunikasi kalian. Yang penting lagi bahwa doa itu harus istiqomah. Jangan mencela-mencela. Waktu sholat hajat kemarin Allahu Akbar salat, ya Allah limpahkanlah rezeki yang banyak agar kami ada bisa beribadah dengan tenang. Besoknya lagi, ya Allah tolong tambahkan suami saya, dan udah lain lagi. Ya Allah mudah-mudahan suami saya itu adalah tidak mampir kemana-mana. Udah beda. Jadi kalau mau doa tuh kalimatnya sama, paling tidak adalah 1 minggu tuh sama terus gitu loh. Itu namanya istiqomah dalam permohonan. Jadi kalimatnya, kalau kalimat kalian pertama, ya Allah limpahkanlah rezeki untuk bekal ibadah. Udah begitu saja, ya Allah limpahkanlah rezeki pada kami untuk bekal ibadah, dan berkahkanlah rezeki kami agar rezeki kami adalah bermanfaat untuk di jalanmu ya Allah. Udah, besok lagi begitu terus sama. Itu sama. Jadi ordernya sama. Gitu. Ya, bikin permohonannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa yang istiqomah. Bukannya doanya mencela-mencela. Hari ini minta sepeda, besok minta motor, besok lagi malah minta mobil, besoknya lagi minta pesawat.